Makanya ada 3 pasal bagi saya yang benar-benar krusial untuk dilakukan perbaikan, terutama di dalam KUHP baru, yaitu di pasal 218, pasal 240 dan pasal 256. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SH.MH MSihan dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, hari ini saya akan memberikan sumbangsi pemikiran saya dalam pandangan hukum ketatanegaraan terkait dengan pasal-pasal yang saya anggap ataupun saya melihat itu masih butuh pembahasan, masih butuh kajian panjang, karena menurut saya pasal ini kandungannya masih multitafsir, tidak adanya batasan maupun saya merasa akan sangat membahayakan juga bagi masyarakat secara nasional. Dan juga kita berharap bahwa perbaikan ini adalah dalam rangka langkah-langkah perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang pertama, saya jelaskan dulu secara ketatanegaraan, terutama di dalam aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang di nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah kedua kali di Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu sudah dijelaskan sangat detail ataupun sangat konkret, terutama bicara tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang ataupun pasal-pasal baik itu kalimat, ayat maupun kata-kata yang ada di dalamnya itu harus dimuat secara jelas dan juga harus konkret. Pasal-pasal yang ada diharapkan adalah tidak melahirkan kandungan-kandungan multitafsir yang akhirnya menyebabkan subjektivitas ataupun banyaknya penafsiran yang dianggap nanti adanya diskriminasi ataupun kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Makanya pasal-pasal itu saya melihat butuh kajian panjang sebenarnya dan juga perlu perbaikan. Saya melihat misalnya saya kasih contoh di sini. Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 kemarin, itu kita berharap sebenarnya perubahan ini memberikan nilai positif kepada bangsa dan negara dan juga terutama untuk masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum yang paling tertinggi itu adalah bagaimana memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Pasal yang saya melihat perlu menjadi kajian kita bersama adalah terutama pasal di 218. Pasal 218 itu bicara tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Salah satu yang membuat saya bertanya ataupun perlu perbaikan adalah itu menjelaskan mengenai bahwa di dalam pasal 218 terutama ayat 1, masyarakat yang menghina kehormatan maupun martabat presiden dan wakil presiden itu akan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun. Saya melihat pasal ini adalah pasal yang multitafsir, pasal yang bagi saya beresiko bagi masyarakat. Kenapa? Karena penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah berarti berbicara dalam konteks jabatan, bukan kepada individu presiden tersebut. Tapi kalau berbicara tentang presiden dan wakil presiden berarti adalah jabatannya. Kita bayangkan saja suara rakyat bahwa presiden itu dipilih oleh masyarakat yang merupakan implementasi ataupun sumbangsi dari masyarakat sehingga melahirkan sebuah kesepakatan di mana kita melahirkan seorang presiden. Adanya perjanjian sosial, adanya kesepakatan sosial untuk melahirkan seorang pemimpin. Tetapi pemimpin tersebut di dalam KUHP baru ini yang kita takutkan adalah ketika disebut presiden dan wakil presiden yang dianggap menyerang kehormatan dan martabatnya, maka itu dikenakan pasal penghinaan. Bagi saya pasal ini harus menjadi catatan bersama, harus perlu perbaikan maupun harus judicial review. Kenapa? Karena memang yang kita khawatirkan adalah ini akan membungkam suara-suara masyarakat ataupun suara-suara generasi muda terhadap adanya
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden maupun wakil presiden yang dianggap merugikan kepentingan umum. Jangan sampai karena kritik terhadap kebijakan yang ada itu ternyata diwadahi bahwa itu adalah bagian daripada penghinaan ataupun penyerangan harkat dan martabat seorang presiden maupun wakil presiden. Jadi di pasal 218 ini merupakan, baik itu di dalam penjelasannya pun saya tidak menemukan bagaimana batasan penyerangan harkat dan martabat tersebut. Di penjelasan pun juga masih terlalu umum, sehingga ini berbahaya bagi masyarakat ketika melakukan kritik ataupun memberikan masukan pedas terhadap presiden dan wakil presiden. Maka berlakunya KUHP baru ini juga sebenarnya kita berpikir adalah jalan penting untuk kepentingan masyarakat. Tetapi jangan sampai adalah jalan yang dapat membungkam daripada kepentingan masyarakat secara nasional. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pasal yang saya anggap masih sangat kontroversial dan di dalam penjelasannya pun masih melahirkan multitafsir ataupun kandungannya saya bisa katakan masih abstrak. Perlu pencernaan lebih banyak lagi, perlu pemahaman lebih luas lagi, yaitu bicara tentang pasal di 240, yaitu bicara tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Ini juga bagi saya adalah aturan baru yang keluar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan terhadap lembaga negara itu jelas juga ya menyerang baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ini juga akan dikenakan pidana penjara. Jadi bagi saya pasal 218 maupun pasal 240 adalah baik itu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap lembaga pemerintah dan lembaga negara, bagi saya ini sangat kontroversial juga dan perlu perbaikan. Kenapa? Karena pasal ini juga kita khawatirkan di pasal 240 ini itu menciptakan efek ketakutan, ya. Efek ketakutan baik itu bagi masyarakat, kemudian bagi media-media nasional yang pada akhirnya tidak bisa melakukan kritik baik secara lisan maupun tertulis. Padahal jelas bahwa makanya undang-undang itu kalau tafsirannya terlalu luas, tafsirannya itu bisa ditafsirkan banyak orang, tidak ada batasannya, tidak ada batasan dalam penjelasannya, yang kita takutkan adalah itu akan membungkam dan juga bisa menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri. Karena kita inginkan adalah lahirnya undang-undang adalah bukan untuk melahirkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang kritik terhadap pemerintah. Karena kita tahu bersama bahwa ketika masyarakat itu sudah melakukan kesepakatan perjanjian untuk melahirkan seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut maupun lembaga negara tersebut adalah dia harus siap untuk dikritik, dia harus siap untuk diberikan masukan, dia harus siap untuk diberikan saran. Karena mereka merupakan digaji oleh masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, tujuannya satu, bagaimana mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat demi kepentingan masyarakat secara nasional. Kita setuju ketika memang itu menyerang harkat dan martabat individu. Tapi kalau itu menyerang daripada yang namanya jabatan, ini harus menjadi catatan kita bersama. Jangan dijadikan alat diskriminasi untuk kepentingan dalam rangka membungkam suara-suara kepentingan masyarakat. Ini yang kita tidak inginkan. Makanya di dalam KUHP baru ini saya melihat bahwa pasal 218 dan juga pasal 240 penghinaan terhadap presiden dan juga penghinaan terhadap lembaga negara ini menjadi catatan kita bersama. Pasal ini perlu perbaikan pada dasarnya. Kemudian para pemirsa yang budiman, ada bagi saya satu pasal lagi memang harus menjadi catatan juga, menjadi perbaikan. Bahkan kalau perlu ini adalah dilakukan judicial review juga segera, yaitu terutama di pasal 256, yaitu terutama bicara tentang pawai unjuk rasa maupun demonstrasi. Pasal ini juga tidak secara spesifik bagaimana pemberitahuan yang diberikan oleh para pengunjuk rasa terkait dengan alasan-alasan ketika melakukan demonstrasi. Karena kita tahu, kita berharap bahwa demonstrasi yang dibawa adalah untuk kepentingan masyarakat secara nasional. Kalau modelnya seperti pasal 256 maupun penjelasannya, yang kita takutkan memang adalah membungkam suara-suara bawah, membungkam suara-suara masyarakat yang pada akhirnya lagi terjadi kriminalisasi. Makanya ada 3 pasal bagi saya yang benar-benar krusial untuk dilakukan perbaikan, terutama di dalam KUHP baru, yaitu di pasal 218, pasal 240 dan pasal 256. Saya yakin sebenarnya masih banyak pasal-pasal yang perlu perbaikan di dalam KUHP yang baru dan perlu dilakukan judicial review. Tetapi yang
hari ini yang saya mencoba melihat adalah terutama berhubungan dengan pasal pencemaran nama baik. Kenapa? Karena baru-baru juga kita lihat ada viral seorang artis yang inisial PP itu bahwa dianggap menghina ataupun dianggap mencemarkan nama baik daripada seorang wakil presiden. Dan juga ini juga merupakan catatan kita bersama bahwa kita takutkan penghinaan, pencemaran nama baik ataupun penyerangan harkat dan martabat itu dianggap adalah bagian daripada membahayakan daripada kepentingan lembaga negara. Padahal sebenarnya tujuannya adalah satu, kritik itu adalah kita berharap sebagai perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan kritik adalah dianggap sebagai membungkam ataupun membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Ini menjadi catatan kita bersama. Kita berharap adanya undang-undang KUHP baru ini adalah memang penjewantahan untuk menciptakan kebahagiaan kepada masyarakat, bukan untuk melakukan diskriminasi terhadap masyarakat itu sendiri. Makanya sebenarnya begitu jelas ya di dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana kejelasan rumusan, kejelasan pasal di dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus jelas. Karena kalau tidak memang akan melahirkan ancaman-ancaman yang dapat merugikan daripada kepentingan masyarakat maupun kepentingan bangsa dan negara. Kita tahu bersama bahwa kita berharap perbedaan yang diciptakan adalah demi kemajuan bangsa dan negara, bukan dalam rangka melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas ataupun kelompok-kelompok kecil yang ujungnya adalah bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Makanya kita berharap pasal 218 kemudian pasal 240 ini kita berharap akan menjadi atensi ke depan untuk diperbaiki maupun juga adalah dilakukan judicial review. Kita berharap lembaga-lembaga yang punya kewenangan pasal ini itu harus dilakukan penjelasan lagi, diperbaikan di penjelasan lagi maupun penjelasan pasal-pasal tersebut. Karena saya melihat bagi saya sebagai ahli di bidang ketatanegaraan ini merupakan pasal yang multitafsir, yang abstrak dan juga dapat membahayakan kepentingan masyarakat ataupun kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Karena kritik itu sebenarnya tujuannya satu, bagaimana membangun kepentingan baik, kepentingan bangsa dan negara. Kecuali memang dia menyerang harkat dan martabat secara pribadi oleh presiden dan wakil presiden. Tapi kalau penyerangan itu adalah dalam rangka kritik membangun, saya rasa itu sah-sah saja. Jadi ini menjadi masukan dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.